Wa man qara'a kulla yaumin mi'ata ayat. Barang siapa yang membaca setiap hari 100 ayat. 100 ayat faqad adda haqqal Quran, maka sungguh dia telah memenuhi haknya Al-Quran. Hak membaca Al-Quran. Jadi setiap hari membaca 100 ayat. Waduh, 100 ayat ya. Ya bisalah setiap hari nih sebelum sholat, berarti setiap sholatnya 20 ya. 10 sebelum, 10 sesudah. Itu kira-kira berat gak 10 ayat? Enggak. 10 ayat ya, 10 ayat. Jadi kalau diiniin lah 1 juz lah gitu nih. Jadi bahasa kita malah udah 1 juz, one day one juz deh. Setiap hari satu juz gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil Hadratul kiram mahtaram, saya hormati kepada DKM beserta jajarannya, para asatidzah para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dilindungi, dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Paduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kemarin makalah yang ke-6 ya, hak sholat, puasa dan membaca Al-Quran. Kemarin baru sampai hak sholat. Jadi barang siapa setiap hari
mengerjakan sholat yang 12 rakaat, faqad adza haqqas sholat, maka sungguh dia telah memenuhi hak sholat. Selanjutnya waman shoma, sekarang hak puasa. Waman shoma min kulli syahrin salasata ayyam faqad adda haqqas shiyam. Man shoma, barang siapa yang berpuasa, min kulli syahrin, dari setiap bulan, salasata ayyam, 3 hari, faqad adda, maka sungguh dia telah memenuhi haqqas shaum, haknya puasa. Nah ini apa saja salasata ayyam di sini? Wahia al-ayyamul bid, jadi ayyamul bid, hari-hari bulan ketika pada tanggal itu terjadi purnama, ya. Jadi tanggal 13, 14, 15, ya, 14, 13, 15. Cuman bulannya bulan Hijriyah. Jadi jangan melihat kalendernya kalender kalender biasa yang kita pajang di rumah kita. Itu biasanya yang gedenya itu bulannya bulan Masehi itu, ya. Jadi bukan tanggal-tanggal itu, tapi tanggalnya tanggal Hijriyah. Jadi tanggal 13, 14, 15. Illa fil hijjah, ay fil dilhijjah, kecuali di dalam bulan Dzulhijjah. Kecuali bulan Dzulhijjah mah itu yasumu as-sadisa asyara aw yauman ba'dah. Jadi puasanya itu tanggal 16. Kenapa? Karena dari tanggal 10 itu haram berpuasa. 10, 11, 12, 13, ya. Berarti sesudahnya tuh. Ya. 10, 11, 12, 13. Jadi 4 hari. Itu 4 hari itu diharamkan kita berpuasa itu. Makanya di sini ya yaumus salisu asyara au yauman ba'dahu badala salis asyara. Jadi mengganti tanggal yang ke-13 tuh. Enggak yang bulan Dzulhijjah. Jadi dari bulan-bulan selain itu dari tanggal 13, 14, 15 tuh. Selanjutnya wa hikmatu kauniha salasata annal hasanata, itu bi asri amsalihah. Hikmah dari keadaannya salasah 3 hari itu, annal hasanata, sesungguhnya kebaikan itu bi asri amsalihah, itu dibalas dengan 10 misil dari kebaikan tersebut. Fasumuha kasawmi syahri kulli, maka berpuasanya kita 3 hari pada setiap bulan itu sama pahalanya dengan kita saumu syahri kulli, berpuasa sebulan penuh. Hebat ya. Jadi sama dengan pahala kita puasa sebulan penuh. Insyaallah. Ini kapan lagi ya
Kalau kita puasa sebulan penuh, boro-boro puasa juga bulan Ramadan repuh banget ya. Biasa gitu kan kalau bulan puasa, sebelum puasa ditunggu-tunggu kapan Ramadan. Kalau udah masuk ke bulan Ramadan nih kapan itu Lebaran biasanya gitu. Nah ini pahalanya sama dengan puasa kita satu bulan kulli semuanya. Jadi sebulan penuh, Masya Allah. Maka mudah-mudahan kita diberikan nih kekuatan, taufik dan juga hidayah untuk bisa berpuasa pada tanggal atau hari-hari bid gitu ya, 13, 14, 15. Walidzalika yasul aslus sunnah bisawmi salas. Jadi dengan itu kita hasil asal sunnah bisawmi salas, dengan puasanya tiga hari min ayyami syahri kadza fitu. Atau kita dengan berpuasa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesunahan-kesunahan itu puasa di awal bulan tanggal 1, di tengah-tengah berarti tanggal 15, di akhir tanggal 29 atau 30. Tuh, jadi 3 hari. Terus Senin Kamis ya, Senin Kamis berarti kalau sebulan 8 hari tuh. Nah, tambah nanti Yaumul Bid. Jadi sama dengan puasa Daud itu. Kalau Daud kan puasa sehari, besok libur. Puasa lagi terus selang 1 hari. Puasa buka seperti itu. Tapi kalau dikumpulin puasa Rasul juga sama, hampir 15 hari ya, 15 harian, Masya Allah. Tapi ketika kita berpuasa tanggal 13, 14, 15, maka itu juga sudah memenuhi hak puasa kita, cukup gitu ya, dengan puasa tanggal 13, 14, 15 itu. Tapi enaknya sih semuanya ya yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti puasa hari Senin sekarang nih. Ini pada puasa apa enggak nih? Alhamdulillah. Tapi ada disodorin air terus ya. Kasihan kalau gak diminum, kasihan. Itu ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan nih. Kekuatan taufik dan juga hidayah. Mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya supaya kita nanti diaku sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Takutnya ketika kita mengaku ya Rasul, kami umatmu ya Rasul, pas Rasul lihat kagak ada potongan umat deh. Tuh ya puasa Senin Kemis kagak gitunya. Tanggal 1, 15, 30 nggak pernah gitu. Yang buat apalagi gitu, lepas terus itu. Itu ya. Kenapa? Karena punya penyakit M. Penyakit M apa? Malas itu, penyakit malas. Nah itu hak puasa itu, yaitu barang siapa yang berpuasa setiap bulan 3 hari, maka sungguh dia telah memenuhi hak puasa. Jadi puasa itu ternyata memiliki hak yang harus kita penuhi, yaitu diantaranya berpuasa setiap bulan 3 hari. Selanjutnya ada hak Quran. Nah Al-Quran juga memiliki hak itu ya. Oh ternyata Al-Quran juga memiliki hak yang harus kita penuhi. Kan ada ya, kita beli Al-Quran, dari semenjak dibeli itu masih rapi, masih ada plastiknya yang belum dibuka-buka. Ada ya? Atau sudah dibuka sekali, nanti dibuka-buka tahun depan. Itu ya, bulan puasa
nanti dibuka lagi bulan puasa. Ya Allah, debunya udah tebal banget. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan lebih miris lagi, ada orang yang ngakunya umat Islam tetapi tidak punya Al-Quran. Innalillahi inna ilaihi banget ini mah. Masya Allah. Karena saya pernah nyoba gitu ya, nyoba ketika suatu acara gitu, kita pas kebagian qiraatil Quran gitu, baca Quran, kita sengaja pinjam Al-Quran yang punya rumah gitu. Duh maaf Ustaz, saya nggak punya Al-Quran gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Serem banget ya, umat Islam tapi nggak punya Al-Quran. Berarti Al-Quran itu mahal ya. Harganya berapa sih? 1 juta ya kayaknya ya. Sampai nggak kebeli itu Al-Quran. Auzubillah. Apa emang dia gak mampu, apa emang gak bisa bacanya gitunya? Masya Allah, itu mah ima wa ima lah gitu. Itu ya ima wa ima, emang gak bisa bacanya, emang gak ada kepikiran untuk membelinya. Masya Allah. Ini ya, kita lanjutkan. Jadi ternyata Al-Quran itu memiliki hak yang harus kita penuhi. Wa man qara'a kulla yaumin mi'ata ayat. Barang siapa yang membaca setiap hari 100 ayat, 100 ayat, faqad adda haqqal Quran, maka sungguh dia telah memenuhi haknya Al-Quran. Tuh, hak membaca Al-Quran. Jadi setiap hari membaca 100 ayat. Waduh, 100 ayat ya. Ya bisalah setiap hari nih sebelum sholat, berarti setiap sholatnya 20 ya. 10 sebelum, 10 sesudah. Tuh. Itu kira-kira berat gak 10 ayat? Enggak. 10 ayat ya, 10 ayat. Jadi kalau diiniin lah 1 juz lah gitu nih. Jadi bahasa kita malah udah 1 juz, one day one juz ya. Setiap hari satu juz gitu ya. Jadi sebelum sholat 1 lembar, sesudah sholat 1 lembar gitu. Kenapa? Karena kalau patokannya ayat itu beda-beda soalnya gitu. Ya iya kalau yang ayat yang pendek-pendek enak. Coba kalau udah urusan yang panjang-panjang, yang 1 lembar itu yang 1 halaman itu cuma 3 ayat. Coba ya Allah, ini 10 ayat berapa ini, 100 ayat apalagi gitu. Jadi udah kita ambil yang tengah-tengahnya. Pokoknya 1 hari 1 juz gitu ya. Insya Allah. Mampu apa enggak kira-kira? Masya Allah, insya Allah ya. Makanya ada yang ditanya ini apa? Sering ya di WA itu sering ada gambar gitu. Bagaimana ditanya kamu gimana dulu, katanya para sahabat Rasul, para tabi'in, orang-orang soleh itu memperlakukan Al-Quran. Itu digambarkan seperti kita memegang HP katanya gitu. Itu benar apa enggak ya? Seperti kita sekarang memegang HP, gak pernah lepas. Betul gak? Sampai ke kamar mandi itu dibawa itu HP, buat apaan itunya? Masya Allah. Itu ya, itu saking apa, sudah nempelnya di tangan itu. Bari sambil jalan lihatnya HP, sambil duduk HP, sambil makan HP. Betul gak? Iya, apalagi orang kita. Bedanya dengan orang lain bedanya. Kalau orang kita itu setiap belum makan dipoto dulu. Ya, dipoto dulu ya Allah. Itu ya. Jadi Al-Quran itu harus seperti itu seharusnya gitu. Tidak pernah lepas dari tangan kita. Ya Allah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan
kita diberikan giro, semangat lagi, taufik dan hidayah untuk membaca Al-Quran. Rasul mewanti-wanti gitu ya, iqra'ul Quran tuh, fi'il amr tuh, iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran. Bayanahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat tuh bagi orang-orang yang membacanya tuh. Masya Allah. Pengen gak kita diberi syafaat oleh Al-Quran? Pengen. Di alam kubur ditemenin Al-Quran. Masya Allah. Ya munis itu. Al-Quran itu apa? Yang akan nemenin kita nanti. Ya, dikala kita takut gitu ya, di dalam kubur itu Al-Quran yang akan meringankan ketakutan kita nanti, nemenin kita. Masya Allah. Kalau orangnya suka baca Al-Quran, Masya Allah, bagusnya kan sebelum tidur baca dulu Al-Quran. Nanti di sini sebutin. Wa qiraatil munziyatis sab'ah. Nah, sini disebutnya membaca, awas, 7 macam yang menyelamatkan. Atau ya, wa hiya alif lam mim tanzil tuh. Ya, ini surat Sajdah ya. Alif lam mim tanzil, terus Yasin, kedua Yasin, ketiga Fussilat, keempat Ad-Dukhan, ya, kelima Al-Waqi'ah, terus keenam Al-Hasyr. Nah, ketujuh Tabarakal Mulk, Al-Mulk. Jadi ada 7. Ulang lagi, Alif Lam Mim Tanzil, Sajdah ya. Terus yang kedua Yasin, ketiga Fussilat, terus keempat Ad-Dukhan, terus kelima Al-Waqi'ah, keenam Al-Hasyr. Nah, ketujuh Al-Mulk, Tabarakal Mulk. Itu 7 ayat, 7 surat yang menyelamatkan kita, insyaallah. Wa yaqra'a ida asbaha wa ida amsa. Nah, bacalah ayat-ayat tersebut, surat-surat tersebut, ida asbaha subuh, wa ida amsa sore, ya, subuh dan sore. Awailul hadid, awal-awal surat Al-Hadid, awal-awalnya. Wa khawatimul hasyr, dan juga terakhir surat Al-Hasyr, ya. Terus wal ikhlas. Nah, ini yang paling ini ada nih, surat Al-Ikhlas, ya, paling hafal itu mah. Al-Muawwidataini dan Falak bin Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Salasan 3. Kulhu 3, qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq 3, an-nas 3. Tuh. Udah kita ambil itunya. Awailul hadid, ya, terus khawatimul hasyr, Al-Ikhlas, dan juga Falak bin Nas. 3. Itu pendek-pendek itu mah. Ya, hafal gitu, kita juga hafal. Insyaallah hafal. Tuh. Setiap hari amalin tuh, pagi dan sore hari. Mudah-mudahan kita diselamatkan ya. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Jadi membaca tadi berapa? 100 ayat setiap hari, maka sungguh kita sudah memenuhi hak Al-Quran, membaca Al-Quran gitu. Mudah-mudahan sempatkan, walaupun waktu kita benar-benar ketat banget gitu. Itu ya, sempatkan kita membaca Al-Quran. Selanjutnya, wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin. Dan barang siapa, ini tambahan, dan barang siapa yang bersedekah fi jum'atin, tuh, pada hari Jumat, bidirhamin 1 dirham.
au bima yusawi, atau harga yang sama gitu dengan 1 dirham. Faqad adda haqqas shadaqah, maka sungguh dia telah memenuhi hak sedekah. Jumat tuh sejumat sekali. Makanya bagusnya ketika kita mau berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, ingat kita merahkan kotak amal kita, atau kita birukan kotak amal. Nih siap ibu-ibu ya, Bu, ibu-ibu perindu surga, weh bagus nah. Harus punya grup ya Bu, ibu-ibu perindu surga. Siap-siap ketika suaminya mau berangkat, Pak jangan dulu berangkat nih, bawa dulu ini ya buat ngisi kotak amal. Ya Allah, pas dilihat uangnya merah, alhamdulillah. Maaf Pak, kesalahan. Tukar lagi. Aduh, gitu Bu ya. Gitu nggak Bu? Ya, aduh insya Allah ini. Insya Allah Bu ya. Nanti Jumat depan kita lihat nih actionnya gimana nih. Mudah-mudahan lebih ningkat lagi ya, lebih ningkat lagi kotak amal kita. Mudah-mudahan itu buat bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasul, harta yang abadi yang kekal yang akan menemani kita sampai akhirat, ya, sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah harta yang dibelanjakan, yang ditasarrufkan, yang diinfakkan, yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut, itu jangan takut nanti ketemu nanti kita di sana. Masya Allah, itu Bu ya, ya Bu ya. Itu jadi 1 dirham. Kalau sekarang 1 dirham berapa ya? 1 dirham itu uangnya uang emasnya. Ada dirham, ada dinar ya, dinar emas ya, dirham perak ya. Kita nggak pernah lihat ya uangnya ya, bukan uang mata kita yang di Arab. Makanya kalau yang ke Arab ke sana itu ya coba beli yang dirham, itu dirham dan dinar, itu supaya jelas itu dirham dan dinar. Nanti lagi yang diberi nasib ke sana beli ukuran sok atau mud ya, itu ya yang ke sana nanti buat apa? Buat pembagian zakat nanti. Ya, yang Allah takdirkan, yang Allah berikan nasib ke sana ya, ini mah apa sebutnya ya, nempel cerita aja gitu. Nanti kalau sana ada uang kita beli sok ya sana. Jadi ukuran buat naker beras nanti, ukuran sok. Ya kayak literan itu, literan tapi ukurannya ukuran sok. Itu nanti Pak Haji ya untuk ukuran sok. Atau mud itu ya, sok dan mud. Nanti supaya ketika kita menakar buat zakat itu yakin takarannya itu ya. Karena di kita gak ada kayaknya ya, ada nggak? Kemarin literan biasa gitu gitu iya, di literan itu susah gitu. Nah, seperti itu. Dirham maka dengan seharga 1 dirham, maka sama kita memenuhi hak sedekah. Wal maqalatu sabi'ah. Udah cukup mudah-mudahan. Ternyata ada hak-haknya ya, sholat ada haknya, puasa ada haknya, terus Al-Quran juga ada haknya, sedekah juga ada haknya. Apa hak apa sholat itu? Jadi setiap hari kita sholat sunnah 12 rakaat, kemarin sudah dibahas. Terus haknya puasa, nah kita berpuasa yaumul bid 3 hari, tanggal 13, 14, 15 kecuali Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah. Jadi dikedepankan itu. Selanjutnya Quran sehari kita membaca 100 ayat, atau kita bulatkan aja lah 1 juz setiap hari, one day one juz, setiap hari satu juz.
Terus hak sedekah, nah kita bersedekah fi Jumatin. Jadi setiap Jumat, itu bagus nama setiap hari. Cuma di sini haknya yaitu setiap Jumat kita bersedekah 1 dirham atau yang seharga itu. Mangga semampu kita. Atau bahkan para guru ya. Jadi jampenya buat kaya katanya gitu. Supaya kita jadi orang kaya ini. Jadi sebelum kita masuk ke masjid gitu ya, nanti cari orang fakir miskin. Cari orang fakir miskin, cari anak yatim. Jadi kita kasih tuh sebelum kita masuk masjid. Gitu ya. Itu ada ijazah dari guru supaya kamu kaya katanya. Jadi sebelum masuk masjid, nah kita cari dulu nih fakir miskin, keliling dulu. Anak yatim atau anak-anak kecil ya, anak yatim kita kasih tuh sedekah gitu kepada mereka tuh, baru kita masuk masjid gitu. Ada juga subuh, jadi pagi-pagi dia di pagi Jumat, nah kita nyari orang fakir miskin, orang yang tidak mampu dan anak yatim, cari pada hari Jumat itu ya. Biar kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu gak kita orang-orang kaya? Perlu, Pak. Orang Islam itu harus pada kaya gitu. Kenapa? Karena untuk membantu perjuangan agama kita. Itu ya. Karena kita mundur itu satu diantaranya kurangnya orang kaya di antara orang-orang miskin, atau bahkan banyak orang kaya di antara orang miskin. Banyak orang kaya di antara orang Islam tetapi pelit, itu ya. Makanya mudah-mudahan orang kayanya pada dermawan dan kita mudah-mudahan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan manfaatnya nambah iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan kasih sayangnya, melimpahkan keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawadah, rahmah, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangkutan di antara kita kalau ada kesulitan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan keikhlasan dan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa
وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى